Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Laila Nurjana, dan teman saya, Muhammad Najib Alfareza, ingin mempresentasikan tentang latihan soal pendapatan. Langsung saja kita mulai. PT Sinar Jaya menjual barang yang memiliki biaya 5 juta rupiah kepada pelanggan Rino seharga 7 juta rupiah dengan pembayaran jatuh tempo dalam 1 tahun. Harga tunai untuk barang-barang tersebut adalah Rp6.100.000 dengan pembayaran jatuh tempo dalam 30 hari. Jika Rino membayar segera setelah pengiriman, maka mereka akan menerima diskon tunai sebesar Rp100.000. Perintahnya, buat jurnal untuk mencatat transaksi ini pada tanggal penjualan dan berapa banyak pendapatan yang harus dilaporkan PT Sinar Jaya untuk semua tahun. Langsung saja kita jawab untuk yang A. Jurnal untuk mencatat transaksi ini pada tanggal penjualan yaitu ada piutang usaha di debit sebesar 6 juta dan penjualan di kredit sebesar 6 juta rupiah. Kemudian untuk soal yang B, ada kas di debit sebesar 7 juta dan ada piutang usaha di kredit sebesar 7 juta. 7 juta ini diperoleh dari pendapatan penjualan sebesar 8 juta dikurangi pendapatan biaya sebesar 1 juta rupiah, sehingga total pendapatannya menjadi 7 juta rupiah. Kemudian soal yang nomor 2, perusahaan Abadi menjual barang dengan harga 3 juta rupiah kepada perusahaan Lintang senilai 4.100.000 pada tanggal 2 Januari 2015. Harga jual termasuk biaya instalasi sebesar 400.000. Nilai wajar barang adalah Rp3.700.000. Instalasi ini memakan waktu 6 bulan. Buatlah jurnal jika ada untuk mencatat penjualan pada tanggal 2 Januari 2015. Langsung saja kita ke jurnal. Ada piutang usaha sebesar Rp4.100.000 di debit dan ada penjualan sebesar Rp3.700.000 di kredit dan ada beban instalasi sebesar Rp400.000 di kredit. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan kasus soal nomor 3. Selama tahun 2015, PT Durasi memulai pekerjaan konstruksi dengan harga kontrak senilai Rp1.600.000. Pekerjaan itu selesai pada tahun 2017. Berikut informasi yang tersedia. Biaya yang dikeluarkan hingga saat ini. 2015 sebesar 400 juta, 2016 sebesar 825 juta, dan 2017 sebesar 1.070 juta. Estimasi biaya untuk menyelesaikan 2015 sebesar 600 juta, 2016 sebesar 275 juta, dan 2017 sebesar kosong. Penagihan pembayaran sampai saat ini, tahun 2015 sebesar 300 juta, tahun 2016 sebesar 900 juta, dan tahun 2017 sebesar 1.600.000 juta. Penerimaan pembayaran sampai saat ini tahun 2015 sebesar 270 juta, tahun 2016 sebesar 810 juta, dan tahun 2017 sebesar 1.425 juta. Diminta buatlah jurnal yang diperlukan dan hitunglah jumlah laba bruto yang diakui setiap tahun dengan metode persentase penyelesaian dan metode pemulihan biaya. Pertama, metode persentase penyelesaian. Nilai kontrak pada tahun 2015 sebesar 1.600.000 juta. Dikurangi perkiraan biayanya, biaya hingga saat ini sebesar 400 juta, perkiraan biaya hingga penyelesaian sebesar 600 juta, perkiraan total biayanya sebesar 1 miliar, sehingga perkiraan laba brutonya sebesar 600 juta. Hasil dari 1.600.000 juta dikurangi dengan 1 miliar. Kemudian persentase penyelesaiannya diketahui dari biaya hingga saat ini dibagi dengan perkiraan total biaya, ketemu 40%. Total laba bruto yang diakui pada tanggal tertentu yaitu
perkiraan laba bruto dikali dengan persentase penyelesaiannya, ketemu 240 juta. Pendapatan yang diakui pada periode sebelumnya belum ada, jadinya kosong. Nilai pendapatan saat ini sebesar 240 juta. Pada tahun 2016 nilai kontraknya 1.600.000. Dikurangi perkiraan biayanya, biaya hingga saat ini sebesar 825 juta. Perkiraan biaya hingga penyelesaian sebesar 275 juta. Hingga perkiraan total biayanya sebesar 1.100 juta. Perkiraan laba brutonya sebesar 500 juta. Persentase penyelesaiannya 75%. Dari 825 juta per 1.100 juta. Kemudian total laba bruto yang diakui pada tanggal tertentu sebesar 375 juta. Pendapatan yang diakui pada periode sebelumnya sebesar 240 juta. Sehingga nilai pendapatan untuk saat ini sebesar 135 juta. Pada tahun 2017 nilai kontraknya 1.600 juta. Kemudian dikurangi perkiraan biaya hingga saat ini sebesar 1.070 juta. Perkiraan biaya hingga penyelesaiannya kosong. Perkiraan total biayanya 1.070 juta. Sehingga perkiraan laba brutonya sebesar 530 juta. Persentase penyelesaiannya sebesar 100%. Total laba bruto yang diakui pada tanggal tertentu sebesar 530 juta. Pendapatan yang diakui pada periode sebelumnya sebesar 375 juta, sehingga nilai pendapatan saat ini sebesar 155 juta. Ayat jurnal metode persentase penyelesaian. Untuk mencatat biaya konstruksi tahun 2015, konstruksi dalam proses didebit sebesar 400 juta dan material, kas, utang, dan sebagainya dikredit sebesar 400 juta. Tahun 2016, konstruksi dalam proses didebit sebesar 425 juta dan material, kas, utang, dan sebagainya dikredit sebesar 425 juta. Tahun 2017, konstruksi dalam proses didebit sebesar 245 juta, material, kas, utang, dan sebagainya dikredit sebesar 245 juta. Untuk mencatat perkembangan penagihan, pada tahun 2015 piutang usaha didebit sebesar 300 juta, penagihan pada konstruksi dalam proses dikredit 300 juta. Pada tahun 2016 piutang usahanya sebesar 900 juta didebit dan penagihan pada konstruksi dalam proses dikredit sebesar 900 juta. Pada tahun 2017 piutang usahanya didebit sebesar 1.600 juta dan penagihan pada konstruksi dalam proses dikredit sebesar 1.600 juta. Untuk mencatat penagihan, tahun 2015 kas didebit sebesar 270 juta, piutang usaha dikredit sebesar 270 juta. Pada tahun 2016 kas didebit sebesar 810 juta dan piutang didebit sebesar 810 juta. Pada tahun 2017 kas didebit sebesar 1.425 juta dan piutang usaha dikredit sebesar 1.425 juta. Kemudian laba bruto setiap tahunnya metode persentase penyelesaian. Pada tahun 2015 pendapatannya diketahui saat ini yaitu 640 juta. Dengan biayanya 400 juta sehingga laba brutonya sebesar 240 juta. Diakui pada tahun berjalan juga sama 240 juta. Pada tahun 2016 pendapatannya saat ini diketahui 1.200.000 juta dengan biayanya 825 juta sehingga laba brutonya saat ini sebesar 375. Diakui pada tahun sebelumnya pendapatannya 640 juta, biayanya 400 juta, sehingga laba bruto diakui pada tahun sebelumnya 240 juta, dan diakui pada tahun berjalan pendapatannya sebesar 560 juta, biayanya 425 juta, sehingga laba bruto pada tahun berjalan
sebesar 135 juta. Dan pada tahun 2017 pendapatannya diketahui saat ini 1.600.000.000 juta dengan biaya 1.070.000.000 juta, sehingga laba brutonya sebesar 530 juta. Diakui pada tahun sebelumnya pendapatannya 1.200.000.000 juta dengan biaya 825 juta, sehingga laba bruto pada tahun sebelumnya yaitu 375 juta. Dan diakui pada tahun berjalan pendapatannya sebesar 400 juta dengan biaya 245 juta, sehingga laba bruto diakui pada tahun berjalan sebesar 155 juta. Selanjutnya metode pemulihan biaya. Pada tahun 2015 pendapatan sampai saat ini sebesar 900 juta dengan biaya juga 400 juta, sehingga laba brutonya 0. Diakui pada tahun berjalan juga sama. Pada tahun 2016 sampai saat ini pendapatan atau biaya yang dikeluarkan yaitu 825 juta dengan biaya juga 850 juta, sehingga laba brutonya yaitu 0. Diakui pada tahun sebelumnya pendapatannya 400 juta, biayanya juga 400 juta, sehingga laba brutonya 0. Diakui pada tahun berjalan pendapatannya sebesar 425 juta, biayanya juga sebesar 425 juta, sehingga laba brutonya pada tahun berjalan yaitu 0. Pada tahun 2017 pendapatan sampai saat ini yaitu sebesar 1.600.000.000 juta dengan biaya 1.070.000.000 juta, sehingga laba brutonya sebesar 530 juta. Diakui pada tahun sebelumnya yaitu pendapatannya 825 juta dengan biaya 825 juta, sehingga laba brutonya 0. Diakui pada tahun berjalan pendapatannya sebesar 775 juta dengan biaya 245 juta, sehingga laba bruto pada tahun berjalan sebesar 530 juta. Kemudian ayat jurnal metode pemulihan biaya. Pada tahun 2015 beban konstruksi didebit sebesar 400 juta, pendapatan dari kontrak jangka panjang dikredit sebesar 400 juta. Pada tahun 2016 pendapatan konstruksi didebit sebesar 425 juta dan beban konstruksi didebit 425 juta dan pendapatan dari kontrak jangka panjang dikredit sebesar 425 juta. Konstruksi dalam proses pada tahun 2017 didebit sebesar 530 juta. Beban konstruksi di tahun 2017 didebit sebesar 245 juta dan pendapatan dari kontrak jangka panjang dikredit sebesar 775 juta. Tagihan atas konstruksi dalam proses didebit pada tahun 2017 sebesar 1.600.000.000 juta dan konstruksi dalam proses dikredit sebesar 1.600.000.000 juta. Kemudian perbandingan laba bruto metode persentase penyelesaian dengan metode pemulihan biaya. Pada tahun 2015 metode persentase penyelesaian memiliki laba bruto sebesar 240 juta. Pada metode pemulihan biaya yaitu 0. Pada tahun 2015 persentase penyelesaian memiliki laba bruto sebesar 135 juta dan metode pemulihan biaya 0. Pada tahun 2017 persentase penyelesaian memiliki laba bruto sebesar 155 juta dan metode pemulihan biaya memiliki laba sebesar 530 juta. Totalnya yaitu sama-sama 530 juta antara metode persentase penyelesaian dan metode pemulihan biaya. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.